Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Syafril MPD dan teman-teman semua yang sama kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmin Cintia Fajrin dengan NIM 2400436 yang bertugas sebagai moderator untuk kelangsungan presentasi kali ini. Saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Sylvia Desi Maharani sebagai pemateri 1 dan Usnisa Fatra sebagai pemateri 2. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi kita yang berjudul Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Pada pemateri 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Desi Maharani dengan NIM 2400442. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan presentasi kami pada pertemuan kali ini yaitu tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan. Pemerataan pendidikan merupakan tantangan penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang seharusnya memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting untuk memastikan peningkatan sumber daya manusia di negara ini. Menurut Wayan 1992 menunjukkan bahwa masih ada ketidakmerataan dalam kualitas proses dan hasil pendidikan antara kota dan desa, serta antara Jawa dan wilayah timur di Indonesia. Selama dekade terakhir ini, belum terlihat peningkatan signifikan dalam kualitas hasil belajar, seperti yang diungkapkan oleh Idris 1992, di mana masih banyak siswa memiliki kemampuan belajar yang moderat atau rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengembangkan pendidikan luar kelas dan pendidikan sepanjang hayat yang memberikan akses belajar yang lebih luas. Solusi yang diusulkan meliputi pendekatan konvensional seperti membangun gedung sekolah baru dan menggunakan sistem double shift, serta pendekatan inovatif seperti sistem pamong, membangun sekolah di daerah terpencil, program SM3T, pendekatan rumah, program kerja paket, dan pembelajaran jarak jauh seperti di universitas terbuka. Lalu yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas siswa yang masuk ke dalam sistem pendidikan atau sekolah merupakan faktor yang penting. Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas sekolah yang membuat tidak semua calon siswa dapat diterima, terutama di tingkat sekolah dasar. Masalah ini telah menjadi sorotan di masa lalu, namun kini telah banyak teratasi. Tantangan masih tersisa bagi anak-anak di daerah terpencil. Idealnya sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan kesempatan pendidikan yang luas bagi semua warga negara di Indonesia. Namun realitasnya masih banyak warga, terutama anak usia sekolah, yang tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan tempat di sekolah yang ada. Untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun SD negeri di daerah-daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya. Dan tentunya sekolah yang dibangun juga dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Contohnya seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas karena keterbatasan daya tampung sekolah, dan sekolah ini hanya satu-satunya di daerah tersebut. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Kualitas pendidikan dapat diukur dari hasil yang dicapai oleh sistem yang dimulainya terjadinya pendidikan itu. Kriteria utama adalah sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, yang dapat dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran khusus atau yang disebut dengan TPK atau indikator hasil belajar. Pencapaian TPK mengindikasikan pencapaian tujuan pembelajaran umum atau yang disebut dengan TPU atau kompetensi dasar, dan seterusnya hingga tujuan kurikuler internasional dan nasional. Tujuan ini ditetapkan sebelum proses pendidikan dimulai. Lalu yang keempat adalah efisiensi. Efisiensi dalam pendidikan sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika sumber daya tidak digunakan secara hemat dan efektif, maka tingkat efisiensi dianggap tinggi. Namun, jika terjadi pemborosan, maka efisiensi dianggap rendah. Pendidikan dianggap efisien jika dapat dijalankan dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya, namun tetap menghasilkan output yang optimal. Efisiensi pendidikan bergantung pada
efisiensi dianggap rendah. Tingkat efisiensi di lapangan ditentukan oleh bagaimana ketiga kriteria tersebut dikelola. Misalnya, apakah waktu pembelajaran digunakan sesuai jadwal, apakah guru mengajar sesuai dengan jam yang telah ditentukan, dan apakah sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Baiklah semuanya, sekian penyampaian materi dari saya. Maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Sinta Patra dengan NIM 2404248. Saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1, yaitu tentang efektivitas. Efektivitas pendidikan dianggap efektif jika hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau diprogramkan sebelumnya. Jika sebuah rencana pengajaran yang dibuat oleh guru atau silabus yang disusun oleh dosen dapat diimplementasikan secara lengkap dan sempurna, maka proses pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif atau sempurna. Di sini mencakup semua aspek perencanaan termasuk tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Sebaliknya, pendidikan dianggap kurang efektif jika elemen-elemen dari rencana tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, seperti tujuan yang tidak sepenuhnya tercapai, materi yang tidak sepenuhnya disampaikan, strategi pengajaran yang tidak tepat, atau evaluasi yang tidak dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. F. Relevansi. Relevansi pendidikan dengan pembangunan dan kebutuhan individu serta masyarakat adalah topik yang penting. Ini menyangkut sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dalam praktiknya. Pembangunan sekolah harus berdasarkan kebutuhan nyata yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sambil mempertimbangkan kearifan lokal di Indonesia. Relevansi pendidikan idealnya mencakup kualitas institusi pendidikan yang masih beragam, serta sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kebutuhan untuk memiliki peta jalan kebijakan tenaga kerja yang jelas untuk mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dianggap relevan jika dapat menghasilkan jumlah dan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Paradigma sekolah sudah banyak berkembang dari dulu hingga saat ini. Dulu sebuah sekolah sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran apabila terdapat siswa, guru, dan ruang untuk proses pembelajaran dengan peralatan dan sarperas seadanya. Guru yang dijadikan sebagai sumber utama, ia dijadikan sebagai sumber ilmu. Tugasnya mengalirkan pengetahuan ke siswa. Hal tersebut untuk saat ini sudah tidak relevan, di mana tugas guru sudah tidak menjadi penceramah yang harus selalu berdiri di depan siswa dan menjelaskan semua materi. Melainkan peran guru sudah berubah, di mana tugas guru menjadi fasilitator, mediator, motivator guna menumbuhkan kreativitas dan daya imajinasi yang bagus siswa. Terima kasih pada pemateri 2. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi kali ini yaitu pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Dengan ketidakmerataan akses dan kualitas antara daerah, perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah Jawa dan luar Jawa, masih terdapat ketidakseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dan jumlah siswa, serta kualitas proses dan hasil pendidikan yang belum memuaskan. Penggunaan sumber daya pendidikan harus dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, dengan menghabiskan atau dengan memperhatikan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan dan pasar kerja. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah kata atau apa kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.